saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di hari Kamis 10 Februari 2022. Kita kembali menghadap Tuhan dan mari kita mohon pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi ini untuk membaca firman-Mu, merenungkannya, dan juga kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuntun kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan kita di hari Kamis pagi yang ceria ini bertajuk nantikan Dia dengan sabar. Renungan kita di hari Kamis 10 Februari 2022 diambil dari teks bacaan kitab Mazmur 37 ayat 7. Mazmur 37 ayat 7, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskan. Berdiam dirilah di dalam Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Terkadang kita merasa hidup kita tidak adil ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita melihat kenyataan bahwa orang jahat dan berbuat curang hidupnya lebih berhasil dari kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan kejujuran, kebenaran, hidup saleh, hidup kita malah jauh dari keberhasilan. Bahkan seringkali orang benar menjadi kambing hitam dan disalahkan. Sehingga kita mudah sekali menggelisahkan diri kita sendiri dengan ketidakpuasan, ketidakpercayaan yang tidak berguna. Sehingga kita sering membuat keputusan yang salah. Nah saudara-saudaraku, pemazmur Raja Daud dalam Mazmur 37 ini memberi pelajaran dan mengingatkan kepada kita agar kita terus percaya kepada Allah karena satu, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, ayat 7. Artinya terimalah segala yang Ia perbuat dan berserahlah di dalam semua itu, sebab itulah yang terbaik, semua itu telah ditentukan olehnya. Berpuaslah oleh karena Dia akan tetap membuat segalanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Meskipun kita tidak tahu bagaimana dan dengan cara apa Tuhan perbuat dalam hidup kita. Lalu berdiamlah diri di hadapan Tuhan. Bukan diam dengan penuh kemurungan, tetapi diam dalam penyerahan diri. Sabar dalam menanggung apa yang ditaruh di atas pundak kita, dengan pengharapan menantikan sesuatu yang dijanjikan kepada kita. Bukan saja kewajiban, melainkan keuntungan bagi kita. Bersikap sabar seperti ini justru membuat kita selalu tenang. Juga ada alasan kuat untuk bersikap sabar, sebab hal ini berarti mendatangkan keuntungan pada saat melaksanakan. Nantikanlah Tuhan dengan menyerahkan semuanya kepada Dia. Yang kedua, biarlah kita biarlah kita tidak menjadikan resah dengan segala yang kita lihat di dunia ini. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya yang terus berkembang dan kian kaya serta jaya di dunia ini. Padahal ia jahat. Begitu pula terhadap orang yang melakukan kejahatan dengan kuasa dan kekayaannya, atau terhadap orang yang melakukan tipu daya melawan orang benar dan saleh. Sekalipun mereka tampaknya berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan dan membuat apa yang mereka inginkan dan membuat orang lain, orang benar tertindas. Urusan orang fasik itu adalah urusan Tuhan. Pemazmur menyebutkan kebahagiaan orang fasik itu semu, tidak abadi, dan tidak nyata.
Pada waktunya mereka akan lisut seperti rumput yang layu, seperti tumbuhan yang hijau. Kita bisa melihat di ayat yang ketiga. Artinya, ada waktunya Tuhan menyatakan kehendaknya kepada orang fasik, yaitu penghukuman. Jangan bereaksi apa-apa, berdiam dirilah. Urusan orang fasik itu adalah urusan Tuhan. 3. Urusanmu adalah urusan Tuhan. Artinya menyerahkan diri kepada Allah bermakna bahwa kita bersedia diatur oleh Allah. Apa yang diatur Allah untuk orang benar adalah kebaikan. Hal ini nampak dari ayat keempat bacaan kita, yaitu Tuhan akan memberi apa yang menjadi keinginan hatimu. Bagian ini menarik jika dihubungkan dengan kalimat awal ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam bukan saja tidak melakukan apa-apa, tapi tersirat tidak mengatakan apapun. Tuhan tahu isi hati dan Dia mengerti yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanyalah percaya, sebab Tuhan pasti bertindak. Tetap semangat saudara-saudaraku. Yakin dan percaya Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini, di hari Kamis, biarlah nama Tuhan terus kami permuliakan dan kami mempercayai bahwa kami hidup untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teruslah ya Tuhan, berkaya lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun perjalanan hidup kami, hidup keluarga kami, supaya kami bisa mempersembahkan persembahan yang hidup, yang berkenan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami naikkan syukur kami ini hari ini Tuhan. Amin. Aku hidup